Kala Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalah ada amal dan taqwa, itulah hanya pembela kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syair tadi yang kita lantunkan, begitu setiap diri kita ini walikuli ummatin ajal. Setiap namanya makhluk, kita semuanya ada batasnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Andaikan ajal sudah datang, Allah mencabut nyawa kita, maka tidak ada satupun yang namanya manusia bisa mengundurkan ataupun bisa memajukan. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka kita yakini kadang lidah ini jarang mengucapkan kata-kata yang baik, justru dusta, hinaan, celaan, makian yang kita keluarkan. Kaki kita ini yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk berjalan kaki menuju majlis-majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, kata Rasul. Barang siapa yang bermudah-mudah untuk menjalankan nih kakinya jalan-jalan untuk menuju masjid ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga Allah kelak nanti. Tapi apa yang kita lakukan? Kaki ini banyak kita langkahkan untuk ke tempat-tempat maksiat. Mata kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, kitab suci yang terus harus kita berkomunikasi dengan Allah melalui kalam-kalamnya. Tapi yang kita baca bukanlah kitab, dongeng-dongeng, cerita-cerita, gosip-gosip, dan sebagainya. Telinga kita pun dan sebagainya. Artinya banyak dari mulai lidah kita, mata kita, kaki kita, bahkan hati kita yang tidak diisi dengan amaliyah-amaliyah yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang hadir bukan berkah pahala dari Allah, yang hadir dalam diri kita adalah dosa-dosa, nukta-nukta, noda-noda yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, sahabat muslim yang berbahagia, momentum bulan suci Ramadan, momentum kita untuk meningkatkan intensitas ibadah kita dan koneksitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Oleh karena itu, maka bermuhasabahlah sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kami, diri saya. Sahabat muslim yang berbahagia, ada beberapa amaliyah yang biasa Rasulullah lakukan di bulan suci Ramadan. Dan kita sebagai umatnya ittiba'as sunnah, mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Dengan apa? Mengikuti amaliyah-amaliyah yang Rasulullah SAW lakukan. Yang pertama, Rasul membiasakan di malam Ramadan untuk qiyamul lail. Ramadan adalah syahrul qiyam. Bulannya kita banyak mendirikan qiyamul lail. Banyak melakukan sholat-sholat sunnah di malam hari. Ada yang namanya tarawih. Entah itu 11 rakaat, 20 rakaat, ataupun berapa jumlah rakaat. Kali ini masalah khilafiyah, tapi yang terpenting perbanyak ibadah kita, hidupkan malam-malam kita. Ihya'ul lailah, menghidupkan malam-malam suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita menuju derajat orang-orang yang muttaqin. Yang kedua, amaliyah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menganjurkan kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini dia nih. Kita tahu umat muslim dimanapun gemar membangun masjid di mana-mana. Gemar memperbaiki musola di mana-mana.
tapi jarang yang memperbanyak shaf untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Maka subuh, kata Rasul, andaikan orang tahu nih pahalanya subuh berjamaah, orang-orang yang jauh pun merangkak untuk mendapatkan kemuliaan dan pahala sholat subuh berjamaah. Berikutnya adalah amaliyah yang biasa Rasul lakukan adalah membaca kitab suci Al-Quran. Rasul kadang menamatkan 3 kali dalam 1 bulan Ramadan, kadang 2 kali, kadang 1 kali. Ini apa? Ramadan momentum kita untuk banyak berkomunikasi dengan Allah melalui apa? Melalui membaca kitab-kitab sucinya, mempelajarinya dan juga nanti mengamalkannya. Berikutnya amaliyah yang Rasulullah SAW biasakan adalah bersedekah. Apalagi Ramadan, bulan yang Allah lipat gandakan pahala. Ingat bahwa ada yang namanya kesolihan individu, tapi juga ingat ada yang namanya kesolihan sosial. Allah tidak melihat hanya diri kita bersujud mengabdi pada Allah, tapi pengabdian yang sesungguhnya pengabdian kepada Allah baik, hubungan baik pun dengan manusia juga dijaga, ditata dengan baik. Maka sedekah, perbanyak zakat, infak, wakaf dan sebagainya, ini bisa menghantarkan kita menuju keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amaliyah Rasulullah yang biasa lakukan ketika bulan suci Ramadan adalah memperbanyak istighfar dan zikir. Maka lidah ini dijaga, yang biasa kata-kata buruk kita keluarkan, dusta kita lakukan, berbohong dan sebagainya kita ungkapkan, maka basahi lidah ini dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan makna. Karena apa? Lidah kita dijaga, mata kita dijaga, hati ini dijaga koneksitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memperbaiki akhlak sikap kita sesama diri kita. Insya Allah mudah-mudahan penuh makna, penuh keberkahan. Saya Ahmad Fauzi Qasim, Zakat Nesia, berkah untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.